Di sebuah desa kecil di lereng gunung, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Jaya. Ia tinggal sendiri di sebuah rumah bambu sederhana. Ditemani seekor anjing tua bernama Si Belang, hidup Pak Jaya jauh dari kemewahan, tetapi ia dikenal sebagai pria yang selalu tersenyum. Pak Jaya memiliki kebiasaan unik yang membuatnya dikenal di desa. Setiap pagi, ia berjalan menuju sebuah pohon besar di tengah ladang. Pohon itu ia sebut pohon harapan. Pohon itu tumbuh dari biji yang ia tanam bertahun-tahun lalu, saat istrinya, Bu Sari, masih hidup. Bagi Pak Jaya, pohon itu bukan sekadar pohon, melainkan simbol doa dan perjuangan. Setiap kali Pak Jaya merasa kesepian atau putus asa, ia akan duduk di bawah pohon harapan dan berbisik seolah berbicara dengan Bu Sari. Aku masih di sini, menjaga pohon ini, seperti janji kita dulu. Kuharap kau melihatku dari sana, katanya sambil menatap ke langit. Simaklah video ini sampai habis, sebab kisah penuh kejutan ini akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Namun, hidup tidak pernah mudah bagi Pak Jaya. Ladang kecilnya hanya menghasilkan sedikit panen, cukup untuk makan sehari-hari. Usianya yang semakin tua membuat tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Tetangga-tetangganya kadang menolong dengan memberi beras atau sayuran. Tetapi Pak Jaya selalu merasa tak enak merepotkan orang lain. Suatu hari, angin kencang melanda desa. Hujan deras turun tanpa henti, dan banjir kecil melanda ladang Pak Jaya. Pohon harapan yang selama ini ia rawat dengan cinta, hampir tumbang. Dengan sisa-sisa tenaganya, Pak Jaya memegang erat batang pohon itu, berharap ia bisa menyelamatkannya. Jangan tumbang. Aku mohon, jangan tumbang, teriak Pak Jaya di tengah badai. Air mata bercampur hujan membasahi wajahnya. Tapi pohon itu terlalu besar, dan akar-akar yang sudah tua mulai terlepas dari tanah. Esok paginya, badai telah reda. Warga desa menemukan Pak Jaya tergeletak lemah di bawah pohon harapan yang kini roboh. Si Belang menggonggong keras, mencoba membangunkan tuannya. Ketika dibawa ke rumah, Pak Jaya hanya tersenyum kecil. Hari itu adalah hari terakhir Pak Jaya. Ia meninggal dengan tenang di rumahnya, ditemani Si Belang dan para tetangganya yang datang melayat. Desa itu berduka atas kehilangan seorang pria yang sederhana, tetapi penuh cinta. Ketika Pak Jaya dimakamkan di tanah desa, seluruh warga berkumpul di bawah langit yang cerah. Suara tangis anak-anak hingga orang tua mengiringi kepergiannya. Si Belang, yang setia menemani Pak Jaya hingga akhir hayat, duduk diam di samping makamnya. Ayah hidup dalam kesederhanaan, sementara aku di sini sibuk mengejar dunia, gumam Rian saat membaca surat terakhir yang ditinggalkan ayahnya. Rian, pohon ini adalah pengingat kita untuk selalu bersyukur jika kau pulang dan melihatnya. Ingatlah bahwa harapan adalah akar dari semua yang kita perjuangkan. Jangan lupa bersandar kepada harapan saat hidup terasa berat. Semoga kau bahagia, nak. Rian memutuskan untuk pulang ke desa untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Ketika ia sampai, hatinya mencelos melihat rumah bambu tua itu masih berdiri. Meskipun terlihat lebih rapuh dari ingatannya, ia duduk di kursi rotan yang sering diduduki ayahnya. Merasakan seolah-olah bayangan sang ayah masih ada di sana. Hari-hari berikutnya, Rian memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa. Ia mulai terlibat dalam kehidupan masyarakat, membantu para petani, dan mendengar cerita mereka tentang Pak Jaya. Dari sana, ia menyadari bahwa kehidupan sederhana ayahnya adalah sumber kekuatan bagi banyak orang di desa itu. Rian juga mulai berinisiatif membangun sebuah taman harapan di sekitar pohon baru yang ditanam warga. Taman itu berisi tanaman bunga yang indah, serta bangku-bangku untuk orang-orang duduk dan beristirahat. Ia bahkan menambahkan papan kecil bertuliskan, "Harapan tidak pernah tumbang." Semoga tempat ini mengingatkan kita semua bahwa selalu ada jalan selama kita percaya. Tak butuh waktu lama, Taman Harapan menjadi pusat kehidupan desa. Para anak-anak sering bermain di sana. Para petani datang setelah lelah bekerja, dan bahkan warga desa dari kampung tetangga sering mampir hanya untuk duduk di bawah pohon sambil memikirkan harapan-harapan mereka sendiri. Kehadiran taman ini tidak hanya menghidupkan semangat warga desa, tetapi juga menjadi cara bagi Rian untuk menebus rasa bersalahnya. Ia mulai merasakan kedamaian yang selama ini hilang dari hidupnya di kota. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dari materi, tetapi dari berbagi dan merawat hubungan dengan orang lain. Bertahun-tahun kemudian, Taman Harapan menjadi ikon desa. Nama Pak Jaya dikenal bukan hanya oleh warga desa, tetapi juga oleh orang-orang yang mendengar kisahnya dari luar.
Setiap orang yang datang ke taman itu membawa cerita mereka sendiri tentang kehilangan, tentang harapan yang hilang, atau tentang perjuangan mereka melawan kehidupan. Rian, yang kini telah menetap di desa, menjadi penggerak utama untuk menjaga semangat Pak Jaya tetap hidup. Di setiap peringatan hari kematian ayahnya, ia mengumpulkan warga untuk menanam pohon baru di sekitar taman. Baginya, setiap pohon adalah simbol harapan baru yang akan terus tumbuh. Seperti yang selalu diajarkan ayahnya. Pastikan teman-teman sudah subscribe agar tidak ketinggalan video menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Semoga pesan dari kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.